Jadi saya itu penjualan itu minim di 10 ekor per kilonya teman-teman. Itu nggak ada yang ceritanya rugi teman-teman. Hasil itu bisa lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini teman-teman ya, ini saya akan melakukan pengurasan teman-teman ya, kolam di belakang saya pas ini. Jadi ini usianya 2,5 bulan teman-teman ya. Jadi ini panen yang terakhir teman-teman ya. Jadi panen yang pertama itu umur 2 bulan, itu yang banyak yang sudah dipanen. Jadi selang waktu 15 hari teman-teman ya. Jadi panen yang ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya ini 2,5 bulan itu lele habis teman-teman ya. Dan ini panen yang terakhir. Nah teman-teman ya, air sudah mulai habis teman-teman ya di dalam kolam. Jadi ini umurnya 2,5 bulan teman-teman ya. Jadi yang barengannya ini umur 2 bulan, banyak yang sudah dipanen teman-teman ya. Jadi ini yang terakhir teman-teman ya. Yang terakhir beda ini selisih umur 15 hari teman-teman ya. Nah, jadi semua total dari yang barengannya ini itu 2,5 bulan teman-teman ya, yang ini. Jadi ini sudah ukuran saya cek teman-teman ya, ini 1 kilonya teman-teman ya. Itu ada yang isi 8, ada yang isi 9, ada yang isi 10 teman-teman ya. Kalau ingin menjual lele dibakul atau dijual sendiri atau ngecer teman-teman ya, jadi diusahakan penjualan lele itu 1 kilonya teman-teman ya, itu isi 8 ekor teman-teman ya, 8 ekor isi 9 ekor, minim diisi 10 ekor teman-teman ya dalam 1 kilonya. Nah, jadi kita hasil itu bisa lumayan teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai penjualan lele itu di atas 10 ekor teman-teman ya dalam 1 kilonya. Jadi hasil kita itu bisa lumayan walaupun kita tidak punya lele banyak, misal di atas 3.000 itu tidak masalah teman-teman. Jadi kita itu budidaya lele itu pembesaran kalau dijual sendiri kita itu tidak usah banyak-banyak begitu, tidak usah teman-teman. Jadi kita itu usaha kecil-kecilan dan sampingan ini begini teman-teman. Jadi tidak usah nggayo teman-teman ya, bahasa Jawanya itu tidak usah nggayo, sudah langsung banyak, langsung memikirkan hasil yang banyak begitu. Kalau bahasa saya salah teman-teman. Jadi kalau dari awal misal sedikit dulu teman-teman ya, 2.000 hasilnya gimana. Jadi kita itu mempelajari teman-teman ya, lele itu gimana. Jadi tidak perlu langsung banyak teman-teman, sedikit aja di atas 3.000 itu tidak masalah teman-teman ya. Jadi ada yang bilang lele itu nipis ya. Tergantung kita sendiri teman-teman ya. Kalau kita itu walaupun pakan full pabrik, jualnya itu besar-besar 8, 9 sampai 10 ekor dalam per kilonya. Jadi saya itu penjualan itu minim di 10 ekor per kilonya teman-teman. Itu nggak ada yang ceritanya rugi teman-teman. Hasil itu bisa lumayan. Apalagi kalau jualnya rata-rata diisi 8. Nah, itu tambah hasil banget teman-teman ya. Itu pasti teman-teman. Nggak ada ceritanya rugi. Kalau kita itu pakan los, jos, begitu, tidak akan rugi. Jadi putarannya pakan itu teman-teman ya, dalam misalkan dalam los teman-teman, los pakan full pabrik itu panen itu akan cepat teman-teman ya, akan cepat panen. Jadi manajemen lele sudah panen, misal dibakul atau dijual sendiri, itu manajemen keuangan itu cepat putarannya teman-teman ya. Nah, dibanding irit pakan. Nah, kalau saya seperti itu, yang penting putaran cepat, lele cepat panen. Jadi pelanggan-pelanggan saya itu mencari teman-teman, carinya begini, lele kalau dimakan full pellet otomatis nomor 1 itu gurih teman-teman, top rasanya, gurih lezat. Jadi kalau saya mengandalkan kualitas teman-teman. Nah, yang penting kita itu budidaya pembesaran lele, jadi tidak gayo teman-teman. Yang penting kita tuh berhasil dalam misal dari 2.000 kita ada hasil, dibakar lagi 2.000 terus
Jadi kita itu menikmati hasil itu kadang-kadang beberapa bulan sekalian. Jadi hasilnya itu buat pengembangan dulu teman-teman. Kalau saya, pengalaman saya dulu seperti itu. Nah, jadi ini sedikit cerita saya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini pas teman-teman ya. Kalau daerah saya ini pas penjualan isi 8, isi 9 sampai isi 10 ekor per kilonya. Nah, itu minim teman-teman ya, 10 ekor. Jadi teman-teman ingat-ingat, kalau budidaya lele kok hasilnya sedikit. Nah, jadi teman-teman kalau bisa penjualan jangan sampai isi 14 ke atas teman-teman ya. Itu nipis teman-teman. 14 itu sungguh nipis. Kalau bisa dibesarkan sampai isi 7 misalkan. Kalau ada yang langganan isi 8. Kan hampir 2 kilo teman-teman ya. Nah, dalam 14 ekor. Nah, cuma kalau dijual kan cuma 1 kilo, 14 ekor lah. Jadi kita itu gimana? Bisa nipis. Nah, jadi kalau bisa kita itu hasilnya itu lumayan teman-teman. Jadi harus dipelajari gimana. Saya aja pakai pakan full pellet. Ada hasil teman-teman. Ada hasil lumayan teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Sedikit pengetahuan saya berbagi ke teman-teman ya, barangkali yang nggak dipakai nggak masalah. Nah, saya akan kasih info saja sedikit dari saya. Nah ini teman-teman ya, binahongnya sudah kelihatan subur teman-teman ya. Ini lekas merambat teman-teman ya. Ini yang sana sudah ke sana belum, tapi belum tembok sana teman-teman ya. Belum tembok sana, jadi ini masih di sini. Ini sudah subur, jadi ini saya rambatkan ke sini teman-teman ya. Nah, saya rambatkan ke sini, jadi binahong merah ini teman-teman ya. Ini itu cepat sekali teman-teman ya kalau subur. Nah, jadi ini saya rambatkan ke sana juga teman-teman ya. Ini nah, jadi ini buat pakan tambahan teman-teman ya, bukan pakan ya, buat ngemil lah. Nah, cara katakannya buat ngemil. Jadi kalau air segini teman-teman ya, ini kan nolor teman-teman ya. Ini terkadang kalau air bisa agak full itu dimakan teman-teman ya. Nah, sedikit. Jadi buat mil-milan saja teman-teman ya. Nah, binahong merah ini ampuh teman-teman ya buat pengobatan. Ini caranya direbus, terus disaring teman-teman ya. Nah, lalu diminum teman-teman ya. Nah, diambil airnya saja. Jadi ini sampai ke sekeliling teman-teman ya. Ini saya rambatkan sampai ke sekeliling seperti kolam saya yang dulu teman-teman ya. Nah teman-teman, ikuti video-video saya selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.